السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari seluruh keburukan di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kita membahas kepada hadis yang ke-31, al-hadis al-hadi was-salasun, yaitu hadis yang berkenaan tentang keutamaan zuhud, ya, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Hadis ini adalah hadis dari An Abil Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhal fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Ya, hadis ini adalah hadis dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, di mana ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan di mana jika aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah di dunia, niscaya engkau dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau dicintai oleh manusia. Hadis ini berderajat hasan, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan beberapa sanad yang hasan. Ya, hadis ini dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Iraqi, Al-Haisami, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini mengandung dua wasiat yang agung. Ya, wasiat yang agung tersebut, dua wasiat agung dari Nabi SAW. Yang pertama adalah zuhud di dunia, yang mana dengan zuhud di dunia ini Allah akan mencintai hambanya. Ya, ini yang pertama, zuhud di dunia yang dengannya Allah akan mencintai hamba-hambanya. Yang kedua, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ya, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Nah, ini akan menyebabkan seseorang akan dicintai oleh
manusia. Nah, apa makna daripada zuhud ini? Ya, zuhud terhadap sesuatu, ya, zuhud terhadap sesuatu ini adalah berpaling darinya. Ya, zuhud terhadap sesuatu artinya adalah berpaling darinya, karena menganggapnya itu kecil, karena dia merendahkannya, dan karena hilang keinginannya itu kepadanya. Inilah zuhud terhadap sesuatu. Ya, berpaling darinya karena menganggapnya kecil, merendahkannya, ya, dan hilang keinginannya terhadapnya. Para salafus saleh dan generasi setelahnya banyak sekali berbicara tentang penafsiran zuhud di dunia. Ya, dan ucapan mereka itu beragam ketika menjelaskan tentang zuhud. Seperti halnya Abu Muslim Al-Khulani rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa zuhud di dunia itu adalah dengan tidak, ya, zuhud di dunia tidak dengan mengharamkan yang halal. Ya, zuhud di dunia itu dengan tidak menyia-nyiakan harta. Ya, tidak mengharamkan yang halal, menyia-nyiakan harta. Namun zuhud di dunia adalah hendaknya engkau yakin, hendaknya engkau lebih yakin kepada apa yang ada di tangan Allah daripada kepada apa yang ada di kedua tanganmu. Ya, zuhud di dunia itu artinya kita lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Ya, kemudian zuhud di dunia itu adalah jika engkau diuji dengan musibah, maka engkau lebih senang dengan pahalanya. Ya, jika engkau diuji dengan musibah, maka engkau lebih senang dengan pahalanya, hingga engkau berharap seandainya musibah tersebut tetap terjadi padamu. Ini zuhud. Ya, jadi ketika diuji dengan musibah, ya, dia lebih senang dengan pahalanya, hingga dia pun berharap seandainya musibah itu tetap masih terjadi pada dirinya. Inilah zuhud yang disebutkan oleh Abu Muslim Al-Khulani. Sedangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan zuhud yang sesuai dengan syariat adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, dan hatinya yakin, ya, serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zuhud menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, dan dia lebih yakin kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya zuhud itu bisa ditafsirkan dengan tiga hal ini. Ya, zuhud itu bisa ditafsirkan dengan tiga hal, yaitu dengan perbuatan hati, ya, dan bukan perbuatan organ tubuh. Oleh karenanya Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala mengatakan, engkau jangan bersaksi untuk seseorang bahwa ia zuhud, karena zuhud itu ada di hati. Ya, karena zuhud itu ada di hati. Nah, zuhud itu ditafsirkan dengan tiga hal. Yang pertama, hendaknya seorang hamba lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah daripada terhadap apa yang ada di tangannya sendiri. Nah, sikap ini muncul dari kuatnya keimanannya.
Karena Allah yang menjamin rezeki seluruh hambanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki seluruh hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadits riwayat Imam Muslim nomor 2652, ihtajja Adam wa Musa faqala Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhartana minal jannah faqala lahu Adam anta Musa istafaka Allah bikalamihi wa khatta laka biyadihi atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhlukani bi 40 sana fahajja Adam Musa thalathan. Coba itu memban. ya, Bukan aku. coba suaranya itu suara Nabi Adam dan Nabi Musa pernah beragu argumentasi. Allahu alam ini kapan? Iya, anak-anak Apakah Ustaz. sebelum waktu di zaman Nabi Musa assalam, apakah ini di alam yang lain karena ruh para nabi bertemu di alam barzah, atau mungkin nanti di hari kiamat? Yang jelas Nabi Adam dan Nabi Musa beragu argumentasi. Lalu Musa berkata, hai Adam, engkau adalah bapak kami, engkau telah menyia-nyiakan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga. Seakan-akan Nabi Musa mengatakan, hai Adam, kalau kamu dulu tidak memakan buah yang Allah larang, kita tetap di surga nih. Menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Maka Adam berkata apa? Engkau adalah Musa, Allah telah memilihmu dengan firman-Nya dan Dia telah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku atas suatu perkara yang telah Allah tetapkan atau takdirkan terhadapku 40 tahun sebelum Dia menciptakanku? Jadi sebelum Adam AS diciptakan, semua sudah tercatat ini. Allah sudah catat. Maka Nabi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa sampai 3 kali Nabi SAW ulangi. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memahami kalau Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi karena Nabi Adam bermaksiat. Ya. Pisahkan antara dosa yang Nabi Adam lakukan karena memakan buah dengan diturunkan di muka bumi. Kenapa? Karena memang Allah sudah takdirkan Nabi Adam turun di bumi, nggak ada hubungannya. Masya Allah. Jadi dari tadi Ustaz, gitu ya Ustaz? Dari tadi itu ya? Iya, di tengah ini Ustaz Afan Ustaz? Iya. Oh, memang dari situ ya. Saya pun bingung dari mana. Punya dari kehidupannya enggak? Iya, Afan, anak-anak sekalian, ada sedikit gangguan. Ya, kita lanjutkan kembali. Bisa didengar ini anak-anak Ustaz? Anak-anak Ustaz? Ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Jadi yang pertama, zuhud itu ditafsirkan dengan 3 hal, dan semuanya ini adalah perbuatan hati, bukan perbuatan organ tubuh. Ya, jadi yang pertama, seorang hamba dia lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Ya, karena sikap ini muncul disebabkan karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki seluruh hambanya dan menanggung rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah SWT rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu dalam Lauh Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 96, kalau yang tadi Hud ya, ayat 6. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kekal. Ya, ada seseorang berkata kepada Abu Hazim, "Apa hartamu?" Maka Abu Hazim menjawab, "Aku mempunyai 2 harta. Yang dengan keduanya ini aku tidak takut miskin."
Yang pertama, aku percaya sepenuhnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai harapan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Inilah dua harta yang apabila ada pada seseorang, dia tidak akan pernah takut dengan kemiskinan. Ya, Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, prinsip zuhud itu adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga mengatakan qanaah itu adalah zuhud. Dan itulah kekayaan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Maka siapa saja di antara kita yang mampu untuk mewujudkan keyakinan, percaya sepenuhnya kepada Allah dalam seluruh urusan kita, ridha dengan pengaturan Allah terhadap diri kita, tidak menggantungkan diri kita kepada makhluk dalam harapan dan takut. Kemudian itu semuanya mencegah kita dari mencari dunia dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, sungguh ia menjadi orang yang zuhud sejati di dunia dan manusia yang terkaya, kendati ia tidak mempunyai sedikit pun dari harta dunia ini. Ini yang pertama. Zuhud itu yang pertama adalah maknanya adalah kita meyakini sepenuhnya dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Ya. Kemudian yang kedua, ya, makna daripada zuhud itu yang kedua, cakupannya kepada jika seseorang mendapatkan musibah di dunia, misalkan hartanya ludes habis semuanya, terbakar, ya, ludes, anaknya semuanya meninggal dunia, atau musibah lainnya, maka ia lebih senang kepada pahala musibah itu, ya, daripada dunianya yang hilang untuk kembali lagi kepadanya. Dia lebih senang mendapatkan pahala daripada dunianya yang hilang itu, hartanya yang ludes itu, anaknya yang meninggal dunia itu dikembalikan lagi kepadanya. Dia lebih senang kepada pahala musibah itu. Nah, sikap ini bisa muncul karena apa? Karena sempurna keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam doanya, ya, disebutkan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada syurgamu. Anugerahkanlah kepada kami, wahai Allah, keyakinan yang membuat kami merasa ringan atas seluruh musibah ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, makna daripada zuhud adalah, ya, bagi seseorang yang memujinya dan yang mencelanya ketika dia berada di atas kebenaran itu sama saja. Ya, pemuji dan pencela dalam kebenaran itu sama saja bagi seorang hamba. Nah, ini adalah pertanda zuhud dia terhadap dunia. Ya, dia merendahkannya, minimnya ambisi dia kepada dunia. Karena siapa? Dunia menjadi agung, menjadi besar baginya. Ya, siapa saja yang dunia itu menjadi besar baginya, maka dia pasti akan mencintai pujian dan dia membenci celaan. Ya, orang yang dunia itu besar baginya, maka dia akan cinta kepada pujian dan membenci celaan. Tidak tertutup kemungkinan sikap ini akan menyebabkannya
meninggalkan banyak sekali kebenaran karena takut dicela, dan mengerjakan banyak sekali kebatilan karena mengharapkan pujian. Jadi siapa saja jadi pemuji, maka pemuji dan pencela sama dalam kebenaran, baginya itu sama. Dan ini menunjukkan akan runtuhnya kedudukan seluruh makhluk dari hatinya. Hatinya penuh dengan kecintaan kepada kebenaran dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut celaan. Yujahizuna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Al-Maidah ayat 54, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Nah, bertitik tolak dari definisi bahwa orang yang zuhud sejati adalah orang yang tidak memuji dirinya dan tidak mengagungkannya. Yusuf bin Asbad rahimahullah ta'ala mengatakan, zuhud terhadap kekuasaan itu lebih berat daripada zuhud terhadap dunia. Maka siapa yang menghilangkan dari hatinya ambisi kekuasaan di dunia dan perasaan lebih tinggi dari orang lain, sungguh dia adalah orang yang zuhud sejati, dan dialah orang yang memuji dan pencalanya kebenaran. Orang yang memujinya dan yang mencalanya dalam kebenaran, baginya itu sama saja. Itu sama saja. Nah, kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, di sana ada zuhud yang bid'ah. Zuhud yang bid'ah itu zuhud yang menyelisihi sunnah dan tidak ada kebaikan padanya. Dia hanya menzalimi, membutakan hatinya, mengotori keindahan agama Islam yang diridhai Allah, membuat manusia lari dari agama Allah, menghancurkan peradabannya, membuat umat Islam dikuasai oleh musuh. Selain itu, zuhud bid'ah ini juga menyebabkan tersebarnya kebodohan, bersandar kepada selain Allah. Nah, berikut ini ucapan para tokoh-tokoh sufi yang mengajarkan zuhud bid'ah. Seperti Al-Junaid mengatakan, yang lebih saya sukai bagi para pemula adalah tidak menyibukkan hatinya dengan 3 hal. Jika tidak, maka keadaannya akan berubah. Yang pertama, mencari rezeki. Yang kedua, mencari hadis. Yang ketiga, menikah. Dan yang saya sukai dari seorang sufi, kata Al-Junaid, hendaknya ia tidak membaca, hendaknya dia tidak menulis, karena hal tersebut itu lebih mengumpulkan niatnya. Ini zuhud bid'ah ini. Kemudian juga perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani, apabila seseorang mencari hadis, melakukan perjalanan dalam mencari rezeki atau menikah, maka dia bersandar kepada dunia. Ini zuhud bid'ah ini. Dia katakan bahwa orang yang mencari hadis, menuntut ilmu, mencari rezeki, menikah, dia katakan ini bersandar kepada dunia. Ini zuhud yang bid'ah.